Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dewi Purniasari dengan NIM 202111265 dari kelas HES 3G. Di sini akan menjelaskan materi usul fikih yaitu dengan tema judul Ta'arud al-Adillah. Masuk pada materi pembahasan yang pertama yaitu kontradiksi antar dalil dan cara penyelesaiannya menurut perspektif usuliyin. Langsung saja masuk pada materi yang A, yaitu konsep pertentangan antar dalil. Di sini dijelaskan bahwa menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arudul. Berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Dan di sini juga dijelaskan secara etimologi, berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lainnya. Maksudnya yaitu hukum di sini itu dari salah satu dari dua dalil itu bisa menghendaki hukumnya yang berbeda-beda. Adapun ulama mutakhodimin mendefinisikan ta'arudul dengan suatu ungkapan yang dipakai untuk saling meniadakan dua dalil atau beberapa dalil yang menunjukkan pertentangan yang sulit untuk mengkompromikan keduanya. Seperti dalil yang satu menunjukkan hukum wajib, sementara yang lain menunjukkan hukum haram. Contoh dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir nampak berlawanan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 234. Yang kedua yaitu sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil yaitu sampai melahirkan. Baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena dicerai. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 4. Dengan melihat kedua ayat tersebut, berarti telah terjadi dua nas atau dalil yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Itulah contohnya. Masuk pada penjelasan yang B, yaitu tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arudul. Yang pertama yaitu sebagaimana telah disinggung di awal bahwa pemilihan umum apabila terjadi pertentangan atau ta'arudul antara dua nas, maka dihukumkan dengan membatalkan nas yang terdahulu jika diketahui, sedangkan jika tidak diketahui, maka diunggulkan salah satunya dengan sesuatu yang dapat berarti tarjih apabila tidak mampu mengkompromikan keduanya. Yang kedua yaitu menjelaskan para ulama usuliyin sejak abad klasik telah berupaya mencari solusi dengan menyelesaikan dengan beberapa cara. Di antara solusi yang ditawarkan dengan jumu'ah at-taufiq yaitu menghimpun dan mengkompromikan, mentarjih atau mengunggulkan, dan menasak yaitu menghapus. Meskipun ta'arud merupakan persoalan lahiriah saja dan bukan secara hakiki, ada ta'arudul seperti yang telah saya jelaskan. Namun bisa saja nampak terjadi ta'arudul pada sesama dalil-dalil khoti dan sesama dalil-dalil zani. Tidak boleh terjadi pertentangan antara dalil khoti dan dalil zani, antara nas dengan ijma atau qiyas, dan antara ijma dengan qiyas.
Sekelompok ulama ahli usul fikih memandang tersebut bahwa ta'arudul tidak bisa terjadi di antara dua dalil yang sama-sama qat'i. Karena jika terjadi pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama qat'i, maka akan menimbulkan berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan dan menetapnya dua hal yang saling bertolak belakang pada satu orang mukhalaf. Selanjutnya yaitu C, hukum ta'arudul atau cara mengatasi ta'arudul. Di sini dijelaskan dua metode, yaitu metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Dalam metode Hanafiyah, yang pertama yaitu menggunakan nasak. Di sini seorang mujtahid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Dan yang kedua yaitu menggunakan tarjih. Di saat mujtahid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, maka selanjutnya dilakukan pentarjihan jika memungkinkan dengan beberapa metode tarjih yang akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya. Terus yang ketiga yaitu al-jamu wa at-taufiq atau metode kompromi. Apabila kesulitan untuk dilakukan pentarjihan, maka seorang mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil. Yang selanjutnya yaitu metode Syafi'iyah dalam mengurai ta'arudul terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Yang kedua yaitu mentarjih di antara dua dalil. Yang ketiga yaitu menasak salah satu dalil. Dan yang terakhir yaitu menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Selanjutnya yang D, pertentangan dua qiyas. Terdapat perbedaan pendapat ulama antara Hanafiyah dengan ulama Syafi'iyah dalam menyelesaikan kontradiksi antar dalil ini. Cara penyelesaian perbedaan nas yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah berbeda dengan ulama Hanafiyah terletak pada hal akibat. Sebagai contoh, masalah pententangan antara qiyas. Yang pertama yaitu ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh menyimpang dari apa yang dipilihkannya kecuali jika tampak pada hujjah yang menyebabkan penyimpangan itu. Dan menurut ulama Syafi'iyah menjelaskan ia boleh menyimpang dan kami tidak memahami arti larangannya terhadap penyimpangan dari dipilihnya atau dari yang tidak, kecuali dimaksudkan larangan kepada mujtahid untuk mengikuti bahwa nafsunya dalam keadaan pembentukan hukum. Masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu metode penyelesaian ta'arud al-adilah dalam metodologi hukum Islam. Yang pertama yaitu ta'arud al-adilah. Menurut bahasa arud berarti takhobul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama usul mengartikan ta'arud ini adalah sebagai dua dalil yang masing-masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil lain. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan atau ta'arud di antara dalil-dalil. Apabila ta'arud terjadi, itu hanya secara lahiriah dan tidak lain adalah kelemahan dari seorang mujtahid dalam memahami nas-nas syar'i. Apabila terdapat pertentangan antara dalil-dalil syara' dalam pandangan mujtahid, maka wajib baginya untuk melakukan pembahasan, analisis dan istihad terhadap dalil-dalil yang terlihat kontradiksi tersebut. Pada materi yang kedua ini juga terdapat metode penyelesaian ta'arud al-adilah. Adapun metode atau cara menyelesaikan ta'arud al-adilah
Terdapat dua pandangan yang diwakili oleh kalangan Hanafiyah dan Mutakalimin atau Jumhur. Menurut Hanafiyah, solusi penyelesaian ta'arud secara sistematis adalah sebagai berikut, yaitu mentasak, mentarjih, al-jam wa al-taufiq, dan tasahud al-dalilain. Selanjutnya yaitu menurut Jumhur. Ketika terjadi ta'arud, harus diselesaikan dengan tahapan-tahapan berupa al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, nasak, tasahud al-dalalilain. Ada juga beberapa hal yang harus dipahami dalam menyelesaikan ta'arud, antara lain khas, mutlak, muqayyad, dan hawaid al-lughawiyah. Masuk pembahasan pada materi yang ketiga, yaitu perbenturan antar dalil hukum ta'arud al-adilah. Langsung masuk pada pembahasan, yaitu bahwa Al-Quran dan hadis adalah pegangan pokok umat Islam. Keduanya, terutama Al-Quran, merupakan sumber hukum yang lengkap dan sempurna. Namun, ada di antara hukum tersebut yang berbenturan satu dengan lainnya. Pertentangan hukum hanyalah bersifat lahiriah semata. Tidak mungkin Allah yang maha sempurna menurunkan hukum yang saling kontradiksi satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, yaitu terdapat solusi yang ditawarkan ulama untuk memecahkan perbenturan antara dalil hukum. Solusi yang ditawarkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu solusi dalil al-jumu wa at-taufiq, yang kedua taksis alam, yang ketiga nasak, yang keempat tarjih, yang kelima takhir, yang keenam tawahub, dan yang terakhir adalah tasahub. Semua solusi tersebut untuk menghilangkan dan mengkompromikan hukum-hukum yang saling bertentangan. Di antara solusi tersebut, yang mendapat perhatian lebih intens di kalangan ulama adalah masalah nasak. Mereka mempertentangkan ada atau tidaknya nasak dalam Al-Quran, juga dalam hal pemaknaan nasak itu sendiri. Yang selanjutnya, yaitu yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa tidak ada pertentangan di antara ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun ada, hanyalah bersifat lahiriah, secara substansial tidak bertentangan. Sebab tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan, apalagi yang dimansukh. Semua ayat Al-Quran bersifat operasional. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut secara benar dan tepat. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi ta'arud al-adilah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.